Hey guys, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan gue, Michael Kristiawan, di podcast Online Seller Daily Life. Belakangan ini gue lagi ikut kelas S2 Magister Komunikasi di BINUS. Nah, jadi karena gue lagi belajar komunikasi, gue tuh pengen bikin podcast tentang belajar komunikasi. Jadi ya sekalian gue mengulang materi yang dipelajarin di kelas, sekalian gue bisa share ke kalian gitu supaya bisa tahu tentang basic-basic komunikasi. Karena memang ini baru semester pertama, baru 3 pertemuan. Ya gue mau share aja sih apa aja yang gue dapetin di pertemuan-pertemuan awal ini ya. Nah, di episode pertama banget ini gue mau ceritain tentang basic-basicnya aja, supaya untuk mengantarkan kalian kalau mau dengerin versi advance-nya. Nanti kalian tinggal search di Spotify atau di aplikasi streaming podcast hashtag belajar komunikasi. Nah, di sana nanti akan ada podcast tentang yang gue bikin ya, tentang kelas komunikasi. Oke, itu aja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast ini tentang belajar komunikasi. Oke, karena ini adalah episode pertama tentang belajar berkomunikasi, gue akan ceritain tentang pertama banget, komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan. Pesannya ada verbal atau non-verbal, dari komunikan kepada seseorang atau sekelompok orang, baik dari media atau non-media, dengan tujuan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ayo, habis ini ujian. Jadi komunikasi itu gak bisa dipungkiri, pasti akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, baik dari kita lagi ngobrol sama orang, atau kayak gini gue lagi podcast, atau ketika lu ketemu tukang parkir, lu ngomong makasih apa nih, kasih uangnya. Nah kayak gitu kan berkomunikasi. Jadi ada interaksi, ada penyampaian, ada pesannya, ada media pesannya dengan tujuan perubahan sikap. Nah itu secara teori ya. Nah jadi terus, karena ini adalah pertemuan pertama, bukan maksud gue nih podcast pertama ya, gue cuma bahas tentang basic-basicnya aja. Karena memang gue juga bener-bener baru banget ini tentang teori dan komunikasi ini, awam banget. Yang ada di kepala gue tuh masih awam. Nah, gue bakal ceritain lagi tentang adanya komunikator. Komunikator itu orang yang berkomunikasi. Jadi dia yang ngomong, kayak dosennya atau public speakernya. Terus kalau misalnya ada orasi gitu ya, komunikasi massa. Jadi ada yang ngomong di depan, terus dia berorasi, dia ngomong satu arah. Nanti yang dengerin, yang ngikutin itu ada. Terus atau yang khotbah, ada kalau di gereja gitu kan, ada yang khotbah tuh di depan. Nah dia akan berkomunikasi secara satu arah, karena dia nggak nanya, dia nggak diajak ngobrol gitu sama jemaatnya. Nah terus ada komunikan itu yang diterpa pesan. Jadi kan yang khotbah tadi kan ngomongin sebuah message tertentu. Nah terus nyampe ke komunikan gitu, dengan harapan komunikannya yang penerima pesan itu mengalami perubahan perilaku, mengalami sebuah pengetahuan yang baru, perubahan sikap. Nah itu adalah basicnya komunikasi. Terus ternyata komunikasi itu ada beberapa. Ada intrapersonal, itu yang di dalam sendiri. Jadi kita tuh bisa loh ngobrol sendirian gitu, kayak gue sekarang ngomong sendiri. Jadi ini adalah intrapersonal communication. Itu bakal gue bahas satu-satu ya. Nih ada intrapersonal, terus interpersonal communication. Ini terjadi cuman 2 orang. Terus ada lagi group communication. Terus ada organizational, ada public, ada komunikasi massa, ada interkultural, dan ada new media. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pembagian komunikasi ya.
Nah, nanti ini akan gue ceritain satu-satu, terus gue kasih tahu apa bedanya, apa teori-teorinya. Ada political communication, marketing communication, komunikasi hukum, bidang-bidangnya banyak jadi sebenarnya. Nah, unsur-unsurnya ada apa aja sih komunikasi itu? Pertama harus ada komunikator, terus ada pesannya, ada medianya, terus ada penerima pesannya, sama ada impact, ada feedbacknya. Jadi kalau udah ada 5 item ini baru bisa dibilang ini kita lagi berkomunikasi gitu. Teori-teorinya banyak, tugasnya banyak. Kalau gue ya tugasnya, kalau yang buat pendengar podcast gue mah nggak usah pakai tugas, dengerin aja ya. Nah, terus nanti belajar tentang teori, belajar tentang macem-macem. Nih gue agak pusing sebenarnya kalau lagi pertemuan tentang bahas teori, kontekstual, general teori. Nah kayak gini-gini, jadi di pertemuan kampus gue tuh agak-agak jelimet gitu loh, karena pusing. Nanti katanya gue disuruh bikin makalah, terus bikin tesis, bikin jurnal, meneliti. Nah kayak gitu-gitu kan agak pusing ya. Udah sih, gue menceritain itu dulu tentang basic dari komunikasi, yaitu ada pesan, ada penyampai pesannya, ada medianya, sama penerima pesan dan perubahan perilaku. Nah, kenapa gue mau ambil jurusan ini? Karena gue merasakan kalau dalam jualan juga harus gitu. Contoh, gue jualan coklat gitu ya. Coklat gue tuh bagus kualitasnya, tapi gue harus mengkomunikasikan kebagusan coklat itu. Jadi kan ada orang tahu nih, orang belum tahu dulu. Pertama mereka belum tahu, dan mereka harus gue kasih tahu. Gue sebagai komunikatornya, gue harus ngasih tahu kalau coklat ini bagus, bisa bikin hasil olahan kreasi baking kamu jadi bagus gitu ya. Nah, kepada si penerima pesan. Nah, abis itu penerima pesannya gue mempunyai harapan nih, semoga mereka bisa menggunakan coklat gue dan merubah perilakunya yang tadinya misalnya pakai coklat merek A diubah jadi coklat yang gue jual, supaya hasil bakingnya jadi lebih baik. Nah contohnya gitu ya. Nah ini bisa banget dipakai di dalam jualan online, jualan biasa juga bisa. Nah ujung-ujungnya sebenarnya kalau menurut dosen gue ya, jadi segala permasalahan di dunia ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik gitu. Karena tujuan kita adalah kan menyelesaikan masalah yang benar gitu ya. Jadi hidup ini bukan masalah sebenarnya, karena kalau bisa diselesaikan maka jadi nggak ada masalah. Hidup ini nyantai, hidup ini kayak bagus gitu, bukan masalah. Hidup adalah bukan permasalahan. Hidup adalah sebuah kehidupan biasa aja tapi tanpa masalah. Nah ini yang harus dipahami kalau segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik seperti apa nanti bisa dicari tahu. Ada teori-teorinya, ada gimana caranya, metodenya seperti apa, audiensnya seperti apa. Itu katanya bakal dijelasin gitu. Itulah tentang basic komunikasi. Buat kalian yang pengen belajar komunikasi bareng gue, karena gue bakal share rajin nih ceritanya ya. Semoga ya gue bakal share rajin. Jadi kalian save aja hashtag belajar komunikasi, lihat di judul podcast ini, karena nanti akan ada podcast gue berikutnya tentang komunikasi. Ya jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast gue. Bisa di subscribe nggak ya kalau di podcast ini? Nggak tahu deh. Tapi thank you banget udah yang masih dengerin podcast Online Sales Daily Life. Happy day. Have a nice day. Bye bye.